Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Prabu di sini, pria antar benua. Gimana semuanya? Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat selalu di dalam masa pandemi ini. Nah teman-teman, kali ini saya coba ajak kalian pergi ke negara Rusia, tepatnya di kota Moskow. Kota Moskow sangat terkenal dengan Kremlin dan juga lapangan merah. Seperti apa jalan-jalan seru di kota Moskow? Namun sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa jalan-jalan bersama Prabu di video-video selanjutnya. Sekarang kita menuju kota Moskow. Sawadikap, sabai di Minecraft. كيف حالكم؟ طارق إنشبسل Salam alaikum. Nejesan. Gámaz Csabat, Rogor Zandebit. Manisma. Jó napot kívánok! Üdvözöljük Magyarországot, Budapest! Konnichiwa, minasan. Ciao, come stai? Prego. Merhaba, nasılsın? Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue. Saatnya jalan-jalan keliling dunia bersama Prabu. Prabu, pria antar benua. Teman-teman, mari saya ajak kalian untuk mengenal peta wilayah dan populasi dari negara Federasi Rusia dan juga kota Moskow. Federasi Rusia adalah negara lintas benua yang terletak di Eropa Timur dan Asia Utara. Meliputi area seluas 17.125.200 km persegi yang menjadikannya sebagai negara terbesar di dunia berdasarkan luas. Mencakup lebih dari 1/8 dari luas daratan di bumi. Membentang dengan 11 zona waktu dan berbatasan dengan 16 negara berdaulat. Wilayah Rusia terbentang dari Laut Baltik di sebelah barat hingga ke Samudra Pasifik di sebelah timur dan Samudra Arktik di sebelah utara hingga ke kawasan Kaukasus serta Laut Hitam di bagian selatan. Dengan populasinya saat ini adalah sebesar 146.748.590 jiwa menurut sensus di tahun 2020. Sementara itu, kota Moskow berada di sisi timur benua Eropa dengan populasinya sebesar 12.506.468 jiwa menurut sensus di tahun 2018 dan luas kota Moskow mencapai 2.511 km persegi. Nah itulah teman-teman informasi mengenai peta wilayah dan populasi dari negara Federasi Rusia dan juga kota Moskow. Sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari negara Federasi Rusia dan kota Moskow. Sejarah negara Rusia diawali dengan perpindahan suku bangsa Rus yang merupakan orang-orang Varangiah atau bangsa Viking yang dipimpin oleh kepala sukunya yang legendaris yaitu Rurik. Beliau dan keturunannya lah yang menjadi nenek moyang dari negara Rusia hari ini. Mereka menyeberangi Laut Baltik yang kemudian memasuki kota Novgorod dan memerintah di sana pada tahun 862. Rurik kemudian menjadi penguasa pertama di Novgorod dengan gelar Pangeran Novgorod. Pada tahun 882, penerus Rurik yaitu Oleg, beliau menguasai kota Kiev yang kemudian hari berkembang menjadi pusat perdagangan antara kawasan Skandinavia dan kota Konstantinopel. Beliau mendirikan negara Rus Kiev dan menjadi penguasanya dengan gelar Pangeran Agung Kiev. Pada tahun 989, Pangeran Agung Kiev Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga ke kawasan Kaukasus dan Laut Hitam, serta mengambil ajaran gereja Ortodoks Yunani. Inilah awal lahirnya budaya perpaduan Bizantium dan Slavik yang menjadi karakter budaya bangsa Rusia hingga saat ini. Pada tahun 1237, pasukan Mongol menyerang negara Rus Kiev yang dipimpin oleh Batu Khan, cucu dari Genghis Khan, yang mengakibatkan wilayah-wilayah Rus Kiev jatuh ke tangan bangsa Mongol. Hingga akhirnya di tahun 1380, bangsa Mongol berhasil dikalahkan oleh Pangeran Agung Moskow, Dmitri Donskoy. Memasuki tahun 1547, negara Rusia dipimpin oleh Pangeran Agung Moskow, yaitu Ivan keempat. Dan di tanggal 16 Januari 1547, beliau menyatakan dirinya sebagai Tsar. Gelar ini melambangkan kedudukan dan kekuatan yang setara dengan gelar Kaisar di Romawi Timur dan gelar Khan untuk bangsa Tartar. Gelar Tsar memiliki keambiguan arti di Eropa Barat, karena bisa bermakna raja atau kaisar. Sebagai catatan, gelar kaisar memiliki kedudukan lebih tinggi dari raja. Oleh karena itu, Tsar Peter I atau Peter yang Agung kemudian secara resmi mengubah gelarnya menjadi kaisar pada tahun 1721 untuk menegaskan kedudukannya. Gelar kaisar ini berlangsung dari tahun 1721 hingga di tahun 1917 dengan Kaisar Nikolai II sebagai kaisar terakhir Rusia.
Pada masa revolusi Februari di tahun 1917, Kaisar Nikola II dipaksa turun takhta. Beliau dan keluarganya dipenjara dan akhirnya dieksekusi di kota Yekaterinburg. Kekuasaan monarki digantikan oleh koalisi partai politik yang mengatasnamakan dirinya sebagai pemerintah provisional. Selain pemerintah provisional, sekelompok sosialis mendirikan kelompok tersendiri yang disebut Petrograd Soviet dan menyatukan kekuatannya melalui dewan yang dipilih secara demokratis yang disebut Soviet. Pemerintah yang baru hanya memperparah krisis negara Rusia dan bukan menyelesaikannya. Akhirnya terjadilah Revolusi Oktober di tanggal 25 Oktober 1917 yang dipimpin oleh pemimpin Bolshevik Vladimir Lenin yang mendepak pemerintah provisional dan kekuasaannya hingga akhirnya jatuh ke tangan kekuasaan Soviet. Pada tahun 1918 lahirlah negara sosialis pertama di dunia, Republik Sosialis Federasi Soviet Rusia atau yang disingkat dengan RSFS Rusia melalui konstitusi Soviet di tahun 1918. Pada tanggal 25 Desember 1991, Uni Soviet dibubarkan dan kemudian lahirlah negara Federasi Rusia hingga hari ini. Dan sekarang saya ajak kalian untuk mengenal sejarah singkat dari kota Moskow. Kota Moskow adalah ibu kota negara Rusia, sekaligus pusat politik, ekonomi, budaya, dan pengetahuan. Moskow juga merupakan kota yang berpenduduk terbesar di Rusia serta di Eropa. Nama Moskow diambil dari nama sungai yang membelah kota ini, yaitu Sungai Moskow. Dalam catatan sejarah, nama kota ini disebut pertama kali pada tahun 1147. Kala itu Pangeran Agung Kiev, yaitu Yuri Dolgoruki, berkata kepada seorang pangeran dari Novgorod, Seversky, "Datanglah kemari saudaraku ke Moskow." 9 tahun kemudian, pada tahun 1156, Pangeran Yuri Dolgoruki memerintahkan pembangunan tembok Kremlin pertama kali yang terbuat dari kayu untuk mengelilingi kota Moskow. Letak kota Moskow yang sangat strategis di hulu sungai Volga membuat kota ini terus berkembang pesat. Kota Moskow menjadi ibu kota kesaran Rusia dari tahun 1547 hingga di tahun 1712. Setelah itu, Kaisar Peter I memindahkan ibu kota Rusia ke kota Saint Petersburg, sebuah kota yang dibangun di pesisir Laut Baltik. Pasca Revolusi Oktober dan atas prakasa Vladimir Lenin, akhirnya kota Moskow kembali menjadi ibu kota Rusia sekaligus Uni Soviet sejak tahun 1922. Nah teman-teman, tiba saatnya kita jalan-jalan di kota Moskow. Objek apa saja yang ada di kota Moskow? Mari kita mulai langsung ke kawasan Kremlin. Kremlin adalah benteng dan komplek istana bersejarah di pusat kota Moskow yang dibangun pada abad ke-15. Kremlin sendiri artinya benteng di dalam kota. Di dalam Kremlin terdapat komplek istana dan katedral. Dahulunya The Grand Kremlin Palace menjadi tempat kediaman para Tsar-Tsar Rusia dan hari ini Presiden Rusia berkantor di gedung Senat Kremlin yang terletak di sebelah timur di dalam komplek ini. Benteng Kremlin mempunyai 20 menara dan yang paling terkenal adalah Menara Spasskaya. Tinggi menara ini mencapai 67,3 meter dengan garis tengah jamnya sepanjang 6 meter. Tidak semua bangunan yang ada di dalam Kremlin dibuka untuk umum. Namun sekarang saya ajak kalian mengunjungi beberapa bangunan yang dapat dikunjungi oleh turis. Kita mulai dengan Sarkenan. Meriam ini terlihat besar sekali dengan panjang yang mencapai 5,94 meter. Dibuat pada tahun 1586 oleh master perunggu Rusia Andrei Chokov atas perintah Tsar Fyodor I Ivanovich. Meriam ini hanya sebagai simbolik saja, tidak pernah digunakan dalam perang. Meriam ini merupakan meriam terbesar di dunia yang tercatat di Guinness Book of Records dan menjadi salah satu daya tarik wisata utama di Kremlin. Jika kita melihat ke sisi barat, maka akan terlihat gedung Senat Kremlin. Itulah tempat Presiden Putin berkantor. Maju beberapa langkah, kita tiba di Ivan the Great Bell Tower yang dibangun pada tahun 1508. Menara ini tingginya mencapai 81 meter dan menjadi bangunan tertinggi di kawasan Kremlin. Menara ini dibangun untuk 3 katedral Ortodoks Rusia sekaligus, yaitu Katedral Assumption, Katedral Archangel, dan Katedral Annunciation. Tepat di depan Ivan the Great Bell Tower, ada sebuah lonceng raksasa terbuat dari perunggu, yaitu Tsar Bell. Lonceng ini retak pada saat terjadi kebakaran di Kremlin pada bulan Mei tahun 1737 setelah selesai dibuat dan tidak pernah dibunyikan sama sekali. Lonceng ini merupakan lonceng terbesar di dunia dengan berat 201,9 ton,
tinggi 6,14 meter dan diameternya 6,6 meter. Lonceng ini dipesan oleh Permaisuri Anna Ivanovna, keponakan dari Kaisar Peter I. Nah, sekarang kita masuk ke area 3 katedral yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, kita akan mengunjungi Katedral Assumption terlebih dahulu. Katedral ini dibangun pada tahun 1475 dan sejak tahun 1547 hingga 1896 digunakan sebagai tempat penobatan para Tsar Rusia. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat keindahan interior dari katedral ini. Selanjutnya kita pindah ke Katedral Archangel. Katedral ini dibangun pada tahun 1505 hingga tahun 1508 sebagai tempat pemakaman para Tsar Rusia. Semua Tsar dan Pangeran Agung Rusia dimakamkan di dalam katedral ini sampai di masa pemerintahan Kaisar Peter I. Beliau dan kaisar-kaisar berikutnya bersama dengan para permaisuri dan keturunannya dimakamkan di Katedral Saint Peter and Saint Paul di kota Saint Petersburg. Hanya Kaisar Peter II yang kebetulan meninggal di Moskow dan dimakamkan di gereja ini. Lanjut lagi, kita kunjungi Katedral Annunciation. Katedral ini dibangun pada tahun 1484 hingga tahun 1489 sebagai kapel pribadi untuk para Tsar dan keluarga kerajaan Rusia, seperti tempat doa pribadi, acara pernikahan, dan pembaptisan. Sekarang saya ajak kalian jalan kaki sekitar 300 meter menuju Armory Chamber Museum. Bangunan museum ini dahulunya merupakan tempat untuk memproduksi dan menyimpan senjata, perhiasan, serta berbagai macam barang-barang rumah tangga para Tsar pada tahun 1508 hingga berpindahnya ibu kota Moskow ke kota Saint Petersburg pada tahun 1712. Dan sekarang di tempat ini kalian bisa melihat banyak sekali koleksi-koleksi milik para Tsar, permaisuri, dan anggota keluarga kerajaan, seperti senjata, perhiasan, pakaian kebesaran mereka, singgasana, kereta kuda, dan lain-lain. Dari Armory Chamber Museum, saya ajak kalian jalan kaki sekitar 800 meter menuju Red Square atau lapangan merah. Nah, lapangan ini biasanya digunakan sebagai tempat upacara, parade militer, dan tempat berkumpulnya para turis dan warga setempat. Lalu apa saja yang bisa kita kunjungi di sini? Yang pertama adalah Saint Basil Cathedral. Nama lengkapnya adalah Cathedral of Vasily the Blessed atau Katedral San Vasily yang diberkati. Katedral ini bentuknya unik sekali dengan banyak kubah-kubah berbentuk bawang yang secara tradisional dipandang sebagai ikonnya Red Square, bahkan negara Rusia dalam balutan nuansa Eropa dan Asia. Dibangun dari tahun 1555 hingga tahun 1561 atas perintah Tsar Ivan keempat untuk memperingati kemenangannya atas kota Kazan yang berada di wilayah Kekanan Kazan, negara Tartar Turki pada abad pertengahan, yang hari ini menjadi bagian dari wilayah negara Rusia. Katedral ini awalnya terdiri dari 9 kapel, di mana 8 kapel yang lebih kecil disambungkan dan mengelilingi kapel utama yang ada di tengah. Kemudian pada tahun 1588 ditambahkan kapel yang ke-10 untuk Santo Basil yang digunakan sebagai nama katedral ini. Untuk diketahui, Santo Basil pernah hidup di antara tahun 1468 hingga tahun 1552 di masa Tsar Ivan keempat berkuasa. Saat ini Katedral San Basil merupakan sebuah museum. Lanjut lagi, kita menuju ke objek yang sangat penting di kawasan Red Square, yaitu Lenin Mausoleum. Inilah tempat peristirahatan terakhir dari seorang tokoh revolusioner komunis dan politikus berkebangsaan Rusia, Vladimir Lenin. Jasadnya telah dibalsamkan dan disemayamkan di sini tidak lama setelah kematian beliau di tahun 1924. Lenin Mausoleum dibuka hanya di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Dibuka selama 3 jam, mulai pukul 10 pagi hingga jam 13 siang. Dan tidak ada biaya masuknya alias gratis. Namun repotnya adalah masalah antrinya teman-teman. Kita harus datang 2-3 jam di awal karena antriannya begitu panjang. Dan ketika masuk ke dalam, kita hanya menghabiskan waktu tidak lebih dari 2 menit saja untuk melihat jasad Lenin yang tersimpan di dalam sarkofagus yang berbingkai kaca. Selama di dalam, kalian tidak boleh memakai topi, tidak berbicara, tidak berhenti, dan tidak boleh mengambil foto atau video. Ada petugas yang berjaga di setiap meter untuk mengawasi para turis. Berikutnya ada sebuah bangunan lagi yang sangat ikonik di Red Square, yaitu State Historical Museum. Museum ini didirikan pada tahun 1872 untuk mempromosikan sejarah Rusia.
Museum ini menyimpan banyak sekali koleksi-koleksi penting seperti perahu panjang yang digali dari tepi sungai Volga. Ada juga artefak emas dari peninggalan suku prasejarah yang hidup di wilayah Rusia saat ini. Kemudian ada gulungan kulit kayu beech dari Novgorod, keramik dan furniture rakyat Rusia. Di museum ini juga terdapat perpustakaan yang menyimpan banyak sekali manuskrip-manuskrip kuno, koin-koin kuno yang jumlahnya sebanyak 1,7 juta koin, hingga koleksi karya seni yang tak ternilai harganya milik anggota keluarga Kaisar dinasti Romanov. Mulai dari Tsar Michael I yang berkuasa sejak tahun 1613, memasuki masa Kaisar Peter I di tahun 1721, hingga Kaisar terakhir Nikolai II di tahun 1917. Diperkirakan koleksi-koleksi yang tersimpan di museum ini mencapai 4 juta lebih. Oke teman-teman, setelah puas jalan-jalan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, nah sekarang tiba saatnya saya ajak kalian shopping dan makan-makan. Mari saya ajak kalian ke GUM. Inilah kawasan pertokoan yang sangat terkenal di kawasan Red Square, dibangun antara tahun 1890 hingga tahun 1893. GUM adalah sebuah singkatan dalam bahasa Rusia, yaitu Glavny Universalny Magazine, yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya toko universal utama. Bangunan trapesium ini menampilkan kombinasi elemen arsitektur Rusia abad pertengahan dengan kerangka baja dan atap kaca yang bentuk bangunannya mirip dengan sebuah stasiun kereta api abad ke-19. So, tiba waktunya teman-teman untuk bersantai sejenak di lokasi ini. Silakan berbelanja atau sekedar minum kopi di salah satu kafe. Teman-teman, setelah santai tadi di GUM, nah sekarang saya coba ajak kalian pergi ke salah satu stasiun metro yang ada di kota Moskow. Orang bilang kalau belum turun masuk ke dalam stasiun metro dan melihat interior yang ada di dalamnya, belum merasa pergi ke kota Moskow. Metro Moskow pertama kali dibuka pada tahun 1935 dengan hanya memiliki 13 stasiun dan panjang 11 km. Namun Metro Moskow bukanlah yang tertua di Eropa karena masih ada metro di London yang dibuka pada tahun 1890, Budapest pada tahun 1896, Paris pada tahun 1900, Berlin pada tahun 1902, dan Madrid pada tahun 1919. Dalam perkembangannya hingga saat ini, Metro Moskow sudah memiliki 232 stasiun dan panjangnya mencapai 408,1 km. Menurut beberapa catatan, inilah line metro atau subway terpanjang keempat di dunia dan terpanjang di Eropa. Nah, yang menjadi daya tarik dari Metro Moskow ini adalah beberapa stasiun yang kata orang zaman now sangat instagramable. Stasiun-stasiun itu adalah Arbatskaya. Stasiun ini berlantaikan granit dengan aneka warna serta mempunyai pola karpet yang khas. Lalu ada juga pilarnya yang berhiaskan keramik putih. Lampu gantung di stasiun ini terbuat dari perunggu berlapis emas. Konon stasiun ini dulunya digunakan sebagai bunker darurat untuk para pekerja di gedung staf umum Angkatan Bersenjata Rusia yang terletak di atasnya. Kemudian stasiun Proskat Revolusi. Stasiun ini dianggap yang paling megah karena ada 76 patung perunggu yang mewakili profesi warga Moskow seperti tentara, pendukung revolusi, petani, pelaut, pekerja pabrik, insinyur, pelajar, dan lain-lainnya. Dan ada sebuah tradisi mengenai sebuah patung anjing di sini. Jika kalian menyentuhnya akan mendatangkan keberuntungan, believe it or not. Selanjutnya adalah stasiun Kievkaya. Dekorasi stasiun ini bernuansa Ukraina dan di dalamnya ada 24 ornamen lukisan yang menggambarkan kehidupan sehari-hari warga negara ini. Berikutnya kita menuju ke stasiun Pakpobedi. Bisa dikatakan yang paling elegan karena dirancang oleh seniman Soviet yang terkenal di eranya, yaitu Zurab Tsereteli. Ada dua ornamen berbeda di bagian utara dan selatan di stasiun ini, yaitu menggambarkan kemenangan Rusia di Perang Patriotik di masa invasi Napoleon terhadap Kekaisaran Rusia pada tahun 1812, dan satunya lagi kemenangan Perang Dunia Kedua saat menghadapi Hitler. Dan yang paling terbaru adalah stasiun Slaviansky Boulevard. Stasiun ini baru dibuka pada tahun 2008. Meski terbilang stasiun termuda, namun arsitektur di dalamnya juga mengikuti stasiun lain yang berada di jalur biru. Inspirasi desain stasiun ini berasal dari seorang arsitek Prancis yang terkenal, yaitu Hector Guimard. Ada hiasan pepohonan dengan dahan dan dedaunan yang terbuat dari logam. Hiasan ini disebut-sebut mirip dengan yang ada di stasiun metro Paris.
Untuk diketahui, biaya metro Moskow sekitar 28 rubel atau sekitar 5.353 sesuai rate saat ini. Metro Moskow ini dibuka mulai pukul 5.25 pagi hingga pukul 1 dini hari. Demikian teman-teman jalan-jalan kita di kota Moskow. Nah, sekarang ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan. Pertama, kita bicara visa. Untuk paspor Indonesia, kalian memerlukan visa Rusia. Berikutnya kita bicara cuaca. Negara Rusia memiliki 4 musim. Musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Antara bulan Desember, Januari, Februari, suhu berkisar dari 9 derajat hingga minus 8 derajat dan biasanya turun salju. Di bulan Maret dan November, suhu berkisar dari 16 derajat hingga minus 3 derajat. Di bulan April dan Oktober, suhu berkisar dari 26 derajat hingga 3 derajat. Memasuki bulan Mei hingga bulan September, suhu berkisar dari 34 derajat Celcius hingga minus 4 derajat Celcius. Rekomendasi dari saya, datanglah di bulan-bulan yang nyaman, yaitu di bulan April hingga pertengahan Oktober, di mana udaranya nyaman untuk beraktivitas. Untuk keamanan, kota Moskow atau negara Rusia adalah tempat yang aman dan banyak sekali turis-turis yang datang. So, silakan datang ke kota ini dan negara ini tanpa perlu ragu-ragu. Berikutnya kita bicara lokasi bermalam. Rekomendasi dari saya, kalian harus cari hotel yang tidak jauh dari Red Square, sehingga di waktu bebas, kalian bisa dengan mudah mengunjungi kawasan Red Square. Terakhir kita bicara mata uang. Mata uang negara Rusia adalah rubel dengan kode RUB. 1 rubel sama dengan 191,21 rupiah. Teman-teman mesti cek kembali untuk final rate sebelum hari keberangkatan. Demikian teman-teman jalan-jalan seru kita di kota Moskow. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian terus bisa dengan Prabu di video-video berikutnya. Dan kalau kalian penasaran kota mana yang akan kalian kunjungi untuk saya bahas di video berikutnya, silahkan komen di bawah. Saya Prabu, pria antar benua.